Halo, channel kakak Mbak Yu kabeh, balik lagi ke channelku dan balik lagi ke program nyokap nyocot sakarepe. Seperti namanya, nyocot sakarepe adalah bacot terserah. Jadi di program ini, nyokap ini aku akan berbicara tentang apapun yang ingin aku utarakan, yang ingin aku sampaikan, yang ada di dalam sini gitu ya. Entah negatif, entah positif, terserah, namanya aja bacot terserah. Dan kalian pun kalau mau komen silakan komen terserah juga. Kalian mau mencaci, mau mengkritik, mau mendebat, monggo, kita terbuka. Dan lagi viral ya di Twitter, aku dapat di Twitter ini ada tweet dari @veritasardentur, sebuah testimoni tentang para pengkhianat bangsa penghisap uang pajak rakyat. Wes gila, viral banget ini di Twitter. Tapi BTW, aku jarang Twitteran, jadi kalian kalau mau kontak-kontakan sama aku, follow aja Instagramku @_rayahmad gitu ya. Aku nggak terlalu aktif di Twitter soalnya, aku sekali-sekali aja buka, tahu-tahu ini muncul nih si Veritas Ardentur ini. Jadi tweetnya dia itu, dia men-screenshot percakapan WhatsApp gitu tentang banyak penerima LPDP yang pada nggak balik ke Indonesia gara-gara keenakan di luar negerinya. Padahal LPDP itu dibiayai oleh rakyat, katanya sih gitu. Tapi mari kita bahas satu-satu ya. Sebelum dibahas, ojo lupa subscribe ya Rek, biar aku semangat bikin video. Jadi kita harus cari tahu dulu sejarahnya LPDP. Sejarahnya apa sih LPDP ini? Sejarah LPDP itu dirumuskan pada tahun 2010 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 yang menyepakati sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dijadikan sebagai dana pengembangan pendidikan nasional. Nah, pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2011, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 252-01-2011. Ada 3 kementerian yang bertanggung jawab untuk mengelola lembaga non-eselon ini, yaitu sebagai Dewan Penyantun, yaitu dari Kementerian Keuangan 1, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama. Itu sejarah berdirinya tuh. Berarti kalau sekarang tahun 2022 video ini diambil, mungkin sudah 11 tahunan ya, atau mungkin 10 tahun menuju 11 tahun LPDP ini berdiri, yaitu memberikan pendanaan untuk biaya pendidikan dan penelitian. Mostly mereka bergerak di beasiswa atau membiayai orang-orang yang mau kuliah atau studi lanjut. Nah, di websitenya LPDP ini, kalian bisa buka, cek di website LPDP, yaitu lpdp.kemenku.go.id. Di situ ada sejarahnya juga, ada juga skema investasinya. Jadi pendanaan LPDP ini dari mana sih? Apakah benar yang diutarakan si pengetweet ini tadi, Veritas Ardentur? I don't know who he is, but he's pretty sharp in commenting and saying words. Lumayan tajam dia ngomongnya, bahwa apakah benar LPDP ini dari pajak uang rakyat. Nggak tahu ini benar jawaban atau enggak, tapi menurutku ini sebuah jawaban digambar skema investasinya LPDP, yaitu LPDP itu punya pendanaan dari 1. deposito, 2. surat utang negara, 3. obligasi BUMN. Nah, hasil pengembangan dana tadi itu dijadikan dan dicatat sebagai PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, satu hal yang aku garis bawahi adalah di skema investasi ini menyebutkan bahwa hasil pendanaan sebelum diberikan sebagai beasiswa itu adalah sebagai PNBP, penerimaan atau pemasukan negara bukan pajak. Ya. Tak breakdown lagi. Ini yang aku garis bawahi. Ini akan nanti berhubungan sama kesimpulanku. PNBP ini, penerimaan negara bukan pajak. Aku bukan orang ahli ini ya, bukan orang ahli pajak, bukan orang ekonom, tapi aku hanya merangkum aja dari apa yang aku baca. Yaitu tak sebutin satu-satu
PNPB itu apa aja? PNPB itu penerimaan yang bersumber dari 1. Pengelolaan dana pemerintah. 2. Sumber daya alam. 3. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Pelayanan yang dilakukan pemerintah. 5. Denda administrasi. 6. Hibah dari pemerintah. 7 dan lain-lain. Kalau misalnya ada penerimaan lain-lain itu akan diatur di undang-undang yang tersendiri gitu. Apakah dari duit rakyat? Sejauh ini aku tidak membaca atau tidak mendapatkan informasi bahwa uang LPDP itu langsung dari pajaknya rakyat. Kayaknya bukan. Nah, pendapatan negara bukan pajak ini bisa kalian lihat di websitenya langsung, yaitu di bpkp.go.id. Di situ ada semua. Dan sejauh aku membaca tidak ada menyebutkan bahwa penerimaan negara bukan pajak itu berasal dari rakyat. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan lebih rinci tentang LPDP, yaitu syarat-syarat. Misalnya kalau kalian mau daftar LPDP itu syaratnya apa aja sih? Syaratnya sebenarnya ada banyak. Ini aku sebutkan karena syaratnya banyak banget. Aku sebutkan singkat aja. Yang paling mendasar adalah 1, kalian harus warga negara Indonesia. 2, kalian harus menyelesaikan D4 atau S1 atau S2 untuk menuju S3 gitu ya. Ada syarat IP-nya juga, IPK minimalnya ada. Terus habis itu ada letter of acceptance dari dari kampus tujuannya. Kalau misalnya kalian mau ke Kanada harus dapat letter of acceptance itu. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain ya. Kalian langsung aja buka websitenya lpdp.kemenkeu.go.id. Di situ banyak. Jadi nggak cuma 5 ini, jadi masih banyak yang lain. Nggak usah aku sebutin satu-satu karena terlalu panjang nantinya. Jadi aku tidak membahas intinya. Salah satunya juga ada IELTS juga. Salah satu syarat tambahannya adalah kalian harus membuat, atau calon penerima beasiswa harus membuat uraian sepanjang 1.500 sampai 2.000 kata komitmen penerima beasiswa untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi untuk negara. Jadi dari uraian itu ada banyak yang harus disampaikan. Misalnya deskripsi kamu, deskripsi kampus kamu, deskripsi studi yang kamu ambil apa, kenapa kok ngambil studi itu di negara itu, dan apa masalah yang ada di Indonesia sehingga kamu bisa memecahkan masalah ini gitu. Nah, uraian itu harus dilampirkan juga dan di-apply-kan ke LPDP. Inti uraian itu adalah urgensi kamu. Let's say kamu mau ngambil arsitek gitu ya. Di Indonesia ini ada masalah apa sih tentang kearsitekan atau tentang bangunan gitu ya. Akhirnya kamu ngambil kuliah, aku mau kuliah di Kanada karena Kanada punya pelajaran atau mata kuliah yang bisa menyelesaikan masalah di Indonesia ini. Intinya seperti itu. Nah, setelah kalian menyerahkan aplikasinya ke LPDP akan menyeleksi bahwa kalian lolos atau tidak gitu. Lalu yang jadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan buku ya. Ini aku juga lagi baca juga ini, yaitu dapat buku panduan calon penerima dan penerima beasiswa ya. Di sini aku belum dapat yang update tahun 2022 atau 2021, tapi aku dapatnya tahun 2018. Di buku panduan ini itu banyak banget istilahnya tentang hal-hal yang perlu dibahas semasa studi, syarat-syaratnya apa aja, terus habis itu persiapan untuk studi itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, di buku panduan ini di bab 5, yaitu persiapan studi, pelaksanaan studi, dan pasca studi, halaman 17, nih ya, tak bukain, pasal 5.3.7 tentang kewajiban berkontribusi. Tak bacain, penerima beasiswa wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, sekurang-kurangnya 2 kali masa studi ditambah 1 tahun, jadi 2 kali N plus 1. Misalnya kalau kamu kuliahnya 2 tahun, ya berarti 2 kali 2, 4 plus 1, 5. Berarti kamu harus mengabdi balik ke Indonesia, kerja di Indonesia selama 5 tahun. Sejak tiba di Indonesia, bagi penerima beasiswa luar negeri ya, atau menyelesaikan studi bagi penerima beasiswa dalam negeri yang tidak mengambil internship. Jadi, efektif immediately kamu balik ke Indonesia dan mengabdi. Dan juga aku udah dapat sumber dari orang yang tidak bisa aku sebutkan dan tidak bisa aku tunjukkan. Dia menunjukkan surat kontrak LPDP. Aku nggak bisa kasih tahu sumbernya.
bahwa mereka harus atau penerima beasiswa LPDP itu harus pulang, memang harus berkontribusi, itu tadi kontribusi untuk negara. Dan juga aku akan kasih tahu ini ada panduan untuk penerima calon beasiswa tahun 2021 ya, pedoman umum ya. Ini aku scroll sekalian, ini pedomannya di halaman 30 poin ke-20 yaitu kewajiban berkontribusi ya. Tak scroll ke atas dulu ya. Ini halaman halamannya, halaman awalnya kalau kalian nggak percaya ini pedoman umum tahun 2021 di poin 20 yaitu kewajiban berkontribusi halaman 30. Langsung kita scroll ke bawah. Ini adalah poin di mana kalian harus kita kalau misalnya mengambil LPDP harus kembali ke Indonesia dan wajib berkontribusi untuk negara. Ya, ada yang dibebas tugaskan untuk berkontribusi yaitu siapa aja. Ini di poin 20.4. PNS yang ditugaskan di luar negeri, pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri, pegawai lembaga internasional PBB, World Bank, ADB atau IDB. Dan seterusnya, ini adalah kewajiban untuk berkontribusi. Berapa lama, yaitu tadi seperti yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu 2N plus 1. Aku nggak tahu itu masih berlaku apa nggak 2N plus 1 atau masih tetap berlanjut. Komen di bawah bagi yang tahu ya. Oke, itu dia. Jadi aku akan masuk ke pendapatku sekarang. Pendapatku adalah aku akan menanggapi pernyataan dari si yang nge-tweet penerima LPDP yang tidak kembali ke Indonesia adalah pengkhianat bangsa. Kita definisikan dulu pengkhianat. Pengkhianat itu yang seperti apa? Menurut aku lebih banyak di luar sana, di Indonesia sana, penjahat-penjahat dan pengkhianat yang lebih besar dan pengkhianat sesungguhnya. Instead of orang-orang yang tidak kembali ke Indonesia, cuman gara-gara beasiswa. Oke, it's a big deal, tapi yang aku garis bawah ini adalah si yang nge-tweet ini bilang pemakai atau penyalahgunaan, penyelewengan pajak rakyat. Ya, seperti aku yang bilang dari awal, aku tidak membaca ada pajak rakyat, pajak yang langsung dari rakyat untuk pendanaan LPDP. Pendanaannya yaitu pendanaan eh, non-pajak, PNPB. PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ya, apakah bisa disebut sebagai pengkhianat? Well, aku bilang orang-orang yang ngambil LPDP sekarang yang tidak pulang ke Indonesia dan berencana tidak pulang ke Indonesia, Anda salah. Sangat salah. Karena apa? Karena kamu sudah minta beasiswa, kamu harus setuju kontraknya, kamu harus setuju dengan termnya. Ada sumber dari subscribers juga bilang kalau kalian tidak pulang ke Indonesia, kalian harus mengembalikan semua dana-dana yang sudah diberikan ke kalian, kembalikan ke negara. Itu benar, itu bagus, ya. Jadi buat kalian penerima LPDP, kalau sudah ada kontraknya, kalau sudah ada bilang berkewajiban untuk berkontribusi, pulanglah ke Indonesia, jangan keenaan di luar negeri. Untuk yang nge-tweet, kamu bilang pengkhianat bangsa, satu, saya sebagai orang diaspora yang tidak tinggal di Indonesia, satu kayak saya merasa kena gitu. Kenapa? Ya karena aku tinggal di luar negeri, aku juga pakai duit dari Indonesia, aku dulu juga makan, juga minum di Indonesia, sekarang aku tidak mau tinggal di Indonesia lagi, ya merasa segitunya kah kita sebagai pengkhianat, padahal masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang ada di Indonesia yang jauh lebih besar dan jauh lebih layak untuk dicap sebagai pengkhianat. Dan untuk menerima beasiswa, kalau kalian rencananya tidak mau balik ke Indonesia, saranku ya jangan ambil beasiswa yang mewajibkan kalian untuk pulang. Cari beasiswa-beasiswa lain di luar sana banyak. Mungkin LPDP itu yang paling kelihatan karena satu itu badannya pemerintah. Dua, fundingnya pasti jelas. Itu yang mungkin membuat mata orang-orang terbelalak. Oh iya, LPDP yang paling gampang. Padahal kamu harus pulang. Jadi buat para pencari beasiswa, kalau mau rencananya nggak mau balik ke Indonesia, ya jangan ambil LPDP. Ambil beasiswa yang lain yang sekiranya tidak mewajibkan kalian untuk pulang ke Indonesia. Contohnya apa ya? Banyak di luar sana, macam-macam. Ada beasiswa rokok, banyak. Beasiswa bank juga ada. Kalian harus cek aturannya ya. Aku bukan sumber beasiswa, jadi kalian harus cek sendiri, do your own due diligence.
Jadi pesanku itu nggak apa-apa, aku menghargai menghargai kebebasan berpendapat pengetweet ini, tapi aku juga bebas mengutarakan pendapatku. Itu yang aku baca, itu yang aku dapat bahwa orang yang berangkat dari LPDP tidak memakai uang pajak rakyat. Tapi kalau kalian tahu ada sumber lain yang, oh LPDP itu harusnya pakai pajak rakyat, komen di bawah ini, sertain sumbernya juga ya. Karena sumberku hanya dari pengertian dari apa yang disebutkan di websitenya LPDP sendiri, dan juga apa pengertian dari PNBP itu dari pendapatan negara bukan pajak. Aku baca di situ ternyata tidak menyebutkan uang pajak rakyat. Dan untuk screenshotan orang yang di screenshotan ini bener hoax atau enggak? Kalau hoax ya nggak tahu, tapi kalau beneran terjadi, satu kalian harus tahu diri. Kalian sudah dibiayai, tolong bukan bukan setia sama Indonesia. Kesetiaan sama Indonesia itu terserah kalian. Terserah kalian. Tapi adalah setia pada kontrak yang sudah kalian tanda tangani. Setia sama perjanjian yang sudah kalian pegang. Sama siapapun, sama negara, sama instansi, sama orang. Bahkan, let's say kamu hutang, kamu pinjem duit sama temanmu, aku pinjem dong duit 1 juta. Ya, aku tapi mau kontrak. Kalian juga harus tepatin kontrak itu. Harus dikembalikan tanggal sekian. Harus, kalau misalnya ada bunga ya, kembalikan dengan bunganya juga. Misalnya 1 juta, kembalikan 1,050,000. Ya sudah, kembalikan. Sesuaikan dengan kontrak perjanjian itu. Jangan dilanggar surat itu. Kalau nggak mau ya sudah jangan utang. Kalau nggak mau ya sudah jangan ambil beasiswa. Itu kenapa aku dulu ketika berangkat ke sini ke Kanada, aku sangat menghindari beasiswa. Karena yaitu tadi, aku nggak mau ada kontrak-kontrak yang seperti itu yang mewajibkan aku untuk berkontribusi sama perusahaan, mewajibkan aku untuk pulang ke Indonesia dan seperti itu. Memang mahal harganya, cuman worth it untuk masa depan. Jadi aku tidak ada utang ke siapapun. Jadi aku tidak merasa mengkhianati seperti yang ditulis di Twitter, merasa tidak mengkhianati negara, aku tidak mengkhianati siapapun. Ini pure aku datang ke sini pakai jerih payah orang tuaku yang sudah aku kembalikan, dan that's it. Itu dia. Itu aja sih. Aku cuma mau ngomong itu aja. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau kalian mau komen apapun silakan komen, debat video ini. Kita diskusi. Kalau kalian ada sumber lain, silakan sertakan sumbernya. Aku sudah menyertakan dari 2 buku panduan, satu buku panduan yang dari 2018 dan 2021. Bisa bebas akses di internet lewat websitenya LPDB terutama. Ya, aku sertakan sumbernya juga di sini. Gitu aja. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.